kulitnya. Begitu lihat cahayanya, dia akan lihat cahayanya Allah Ta'ala. Dia akan lihat cahayanya Nabi Muhammad SAW. Karena cahaya itu cahaya amal soleh. Cahaya itu cahaya wudhu, cahaya sholat, cahaya zikir, cahaya sholawat, cahaya sodakoh, cahaya birrul walidain. Nempel semua di wajahnya. Sehingga dilihat, Masya Allah. Indahnya luar biasa. Nah ini kalau hidupnya sudah paham, usiaku sedikit, nanti mati pilihannya surga atau neraka, maka ya gak bakal mikir urusan perut, tuh gak bakal dipikir. Ya dipikir, tapi gak dipikir gitu. Kata para ulama, barang siapa pikirannya cuma mikir urusan perut, maka nilainya tidak lebih hebat dari yang keluar dari pantat. Ya, dari dubur. Jadi kalau pikirannya cuma mikir urusan perut, nilainya tidak lebih bagus dari yang keluar dari isi perut. Gak usah disyarahkan ya isi perut ya. Jangan, ini kopinya nanti rasanya berubah. Itu. Tapi kalau siapa yang pikirannya tertuju urusan akhirat, urusan amal soleh, maka Masya Allah nilainya ya lebih hebat dari yang dia pikirkan. Jadi maqamnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini kok sampai dipaksa hadir di sini loh ya. Kan betul ya, yang maksa saya siapa? Ya Allah kan. Kenapa saya dipaksa Allah hadir di sini? Karena almarhum semasa hidupnya berbuat kebaikan. Almarhum semasa hidupnya mengabdikan hidupnya untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW. Saya enggak kenal, betul saya pernah foto bareng, pernah ketemu. Tapi saya enggak kenal, saya enggak hidup bareng dengan beliau. Saya enggak ngaji bareng sama beliau. Saya enggak zikir bareng sama beliau. Saya enggak ceramah bareng sama beliau. Enggak gitu. Tapi kenapa saya kok dipaksa Allah datang ke sini? Karena beliau kenal sama Allah Ta'ala. Kan gitu. Karena beliau kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau almarhum kenal dengan wali-wali Allah. Karena beliau kenal dengan amal-amal soleh. Maka setelah wafat, Masya Allah ini dibuat tahlil seperti ini. Masuk catatan amalnya nambah, bleng. Di alam barzah catatan amalnya nambah. Dapat kiriman, sudah di alam barzah masih bisa amal. Kan luar biasa. Sudah di alam barzah masih buat pengajian. Orang-orang soleh kan begitu. Itu Sunan Ampel itu sudah di alam barzah masih bisa buka pasar. Betul? Orang-orang itu hidup di Ampel itu kan karena siapa? Karena Sunan Ampel. Yang hidup di sekitar Bonang, abang becak yang ngantrinya luar biasa. Karena siapa? Sunan Bonang. Ya omong karena Allah ya entek. Ya semua ya karena Allah gitu kan ya. Tapi coba nanti kalau suamimu datang terus ngomong, "Dik, ini hasil jerih payahku, ngasih kamu uang bulanan 2 juta. Dik, ini hasil jerih payahku." Terus jawaban, "Ini bukan dari kamu, ini dari Allah." Coba gitu ya. Kira-kira diapain kamu? Atau istrimu masak, capek-capek masak, kursus belajar masak, belajar buat roti, dihidangkan buat kamu. "Sayang, ini persembahanku untukmu." Terus jawaban, "Bukan dari kamu, Dik, jangan musyrik. Ini semua dari Allah Ta'ala. Ini Allah yang ngasih. Jangan jadi orang yang gak syukur, ini dari Allah." Ya langsung diangkat, plok. Dilempar kepala kita kalau seperti itu. Jangan lupakan wasilah. Semua dari Allah, tapi ada wasilah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang gak bersyukur pada manusia yang Allah jadikan sebagai perantara datangnya kebaikan untuknya, lam yashkurillah, maka tidak dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur kepada Allah. Sudah meninggal tuh Sunan Ampel, Sunan Bonang ya, Sunan Kudus, Sunan Kalijogo, para sunan, para habaib yang diziarahi makamnya, yang dihauli tiap tahun sudah wafat. Tapi masih bisa ngasih sarapan. Bisa ngasih makan, bisa membuat perekonomian itu bergerak, hotel-hotel penuh disewa, betul. Itu pahalanya ngalir, dapat nih amal solehnya, orang ngaji, orang baca yasin, orang tahlil. Nah kita pengen nanti wafat kita seperti apa? Mati terus entek, kubur rampung,
Atau habis dikubur terus amal soleh atas nama kita jalan. Nah kalau pengen terus, maka kita harus tahu ini cuma tempat untuk halte itu loh, nyegat bis. Nanti bisnya akan datang. Maka di halte jangan lama. Jangan buat aneh-aneh di halte, duduk yang manis nunggu bis. Nanti kalau di halte sibuk main game, bisnya datang lewat. Ya lewat. Kehilangan kesempatan. Maka gunakan betul waktu ini untuk amal soleh, biar nanti kalau dibawa sama bis ke akhirat, jelas tujuannya surga. Ikhwani rahimakumullah, salah satu tabungan terbesar kita untuk jannah itu namanya anak. Anak itu tabungan terbesar untuk jannah. Jadi masa depan kita yang paling besar itu ditentukan bagaimana kita mengelola anak-anak kita. Kalau anak kita ini kita kelola untuk Allah dan Rasulnya, maka nanti masa depan kita cerah. Makanya doanya itu kan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jelas. Nah, jadi kalau kita pengen tentrem hati kita, kalau kita pengen senang hidup kita, jadikan anak kita kalau dilihat itu adem. Dilihat adem bagaimana? Anak kita udah balik nutup aurat, dilihat adem. Anak kita sudah balik ternyata menjalankan sholat 5 waktu, dilihat adem. Anak kita ketemu kita orang tuanya suaranya langsung direndahkan, lagi ngobrol sama orang lain keras teriak mungkin ketawa-ketawa, begitu kita lewat langsung suaranya dilirihkan. Sambil mengatakan itu ibu saya, itu ayah saya, bangun. Kemudian menghampiri kita, cium tangan kita. Masya Allah. Itu anak yang adem. Jangan jadi anak yang na'udzubillah min dzalik. Orang tuanya masuk rumah, anaknya duduk di kursi, kakinya diangkat, enggak marani orang tuanya, enggak menyapa, enggak bukakan pintu, acuh tak acuh. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimakumullah. Ini saya dapat satu pelajaran dari YouTube malam hari ini. Ada yang komentar tadi, mau masuk channelnya Habib Novel, ada tulisan dikenai pembatasan usia, jadi tidak bisa dibuka, kan begitu. Karena kalau kita live streaming itu ada 2 pilihan, konten ini untuk dewasa atau untuk anak-anak. Saya selalu buat untuk dewasa, karena kalau untuk dewasa bisa dikasih chat. Kalau untuk anak-anak tidak bisa dikasih chat. Nah kalau untuk dewasa ketika daftar YouTube-nya, channelnya itu ya usianya tidak usia dewasa, usianya anak-anak, ngarang-ngarang ngawur usianya, otomatis tidak bisa masuk. Paham ya? Kalau YouTube saja bisa mengenali dari usiamu dilarang nonton dia, lah kira-kira surga bisa enggak mengenali kamu untuk masuk atau tidak? Kalau kamu enggak punya 2 kalimat syahadat, ditolak mentah-mentah sama surga. Ini yang mau masuk YouTube tadi itu, HP-nya HP loh, internetnya bagus. HP-nya oke, internetnya oke, misal begitu ya. Internet saya lancar Habib, handphone saya bagus Habib. Kok enggak bisa masuk, kenapa? Usiamu ditolak. Saya hidup di dunia ini amal soleh bagus, gak pernah berbuat kejahatan. Tapi kenapa saya ditolak masuk surga? Gak punya 2 kalimat syahadat. Jadi pentingnya 2 kalimat syahadat itu luar biasa. Perbandingan semacam ini mudah-mudahan buat kita jadi sadar. Oh ngono yo. Penting ternyata 2 kalimat syahadat, super penting. Gak ada 2 kalimat syahadat, yang lain gak dianggap sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Alhamdulillah. Saya bukan Al-Habsyi, alhamdulillah bisa duduk di sebelah Habib Novel Al-Habsyi. Saya alih terus. Ibu saya yang Al-Habsyi, guru saya yang Al-Habsyi. Kalau marga saya alih terus. Ini sambil nyapa pemirsa, enggak apa toh ya? Enggak apa-apa, nyantai aja. Majlis-majlisnya sendiri kok. Iya, namanya apa nih pondoknya? Raudhatul Ihsan, betul? Betul kan? Majlis saya di Solo namanya apa? Ar-Raudhah, meh podo-podo mirip-mirip kan ya.
Yang di sana Raudhah, yang sini Raudhatul Ihsan. Kurang lebih sama namanya. Lanjut. Alhamdulillah 54 menit 30 detik. Sudah lama loh. Dereng. Lo jenengan kan nembe lenggah ba'dal maghrib lah. Kula kan bidal saking Solo zuhur. Nembe duki terus ngaos. Terus pripun? Radi pripun jenengan niku. Kok kados boten gadah perasaan. Tapi nggih leres namanya juga lelaki, memang lelaki itu kan kurang punya ngelek-ngelek awake dhewe. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Jadi hidup di dunia sebentar. Saya ini umur 46 tahun. Berarti 2022 nanti insya Allah bulan Juli, masih nunggu Juli, yaitu nanti masuk 47 tahun, masih setengah tahun lah lagi. Kalau nyampe, ya insya Allah nyampe lah insya Allah. Aku pengen urip dawa, awakmu mangkat sih, mangkat aja ngajak-ngajak gitu ya. Berangkat kok ngajak-ngajak, berangkat aja sendirian. Nanti saya susul, tapi nanti setelah umur saya lebih dari 100 tahun. Ya, sehat wal afiah. Kalau minta sama Allah harus gitu. Tala umruh wa hasuna amaluh. Panjang umurnya baik amalnya. Itu yang harus kita minta. Nah, ikhwani rahimakumullah. Terbatas umur. Saya 46 tahun masuk 47 tahun. Itu saya mikir, kalau saya masuk dalam kelompok usia 60 sampai 70 tahun, rata-rata itu ya, umur umat Nabi Muhammad SAW, anggap angka yang kecil 60, berarti kalau 46 kurang 14 tahun lagi, betul? Kalau ambil angka maksimal 70 tahun, berarti tambah 10, kurang 24 tahun. Coba di sini yang usianya 14 tahun ada enggak nih? Nah tuh angkat tangan. Oke 14 tahun, 14 tahun. Kamu 14 tahun, kelas berapa sekarang? 2 SMP, iya. Padahal baru kemarin SD ya? Betul? Baru kemarin SD, tiba-tiba 2 SMP. Corona itu kan hampir 2 tahun, betul kan ya? Nah, ternyata corona sudah 2 tahun kurang lebih, bentar lagi 2 tahun. Berarti 0 sampai 14 tahun tanya sama bapak ibumu, cepat atau enggak cepat? Cepat, apalagi kalau anak itu perempuan, kaget ibunya, lu kok wes menstruasi? Baru kemarin tak dulangi, sekarang sudah menstruasi. Lu anakku lanang, suaranya kok sudah gede. Ternyata 14 tahun itu cepetnya luar biasa. Saya masih lihat foto saya yang gendong anak saya Ahmad Anis. Tak gendong sambil ceramah, umur 3-4 tahun. Sekarang sudah kelas 3 SMP, kaget saya, ya Allah kok cepet men. Habib Anis wafat tahun 2006, berapa tahun yang lalu itu? 15 tahun yang lalu, betul ya? 15 tahun yang lalu, padahal saya merasa baru kemarin Habib Anis wafat. Ternyata itu 15 tahun yang lalu. Berarti 15 tahun cepat atau enggak cepat? Cepatnya luar biasa. 24 tahun cepatnya luar biasa. Maka saya mulai menyadarkan diri saya. Aku gak ngajak-ngajak ya, awakmu pengen melu sadar ya alhamdulillah. Kamu ikut sadar alhamdulillah, enggak ikut ya enggak apa-apa. Cuman saya tetap mau sadar. Kalau kamu enggak mau ikut sadar bareng saya, ya aku sadar sendirian enggak apa-apa. Tapi kalau kamu menemani saya sadar, ya alhamdulillah. Berarti kan koncoku sing sadar tambah. Karena kalau saya kumpul sama orang-orang enggak sadar kan jadi masalah. Kan berarti kan beda, gini loh. Orang waras duduk sama orang mabuk. Itu kira-kira bisa nyambung atau susah nyambung itu? Ini contoh ini, orang waras ketemu orang mabuk. Yang mabuk bilang, kok panas ya? Nah yang enggak mabuk ngomong, loh adem seperti ini, gelap gulita, dingin seperti ini kok bilang panas. Peteng piye toh? Oh genas rengin ini padang kayak gini kok. Wah ini matahari bersinar terang seperti ini, panasnya luar biasa, kamu kok bilang malam dingin itu gimana? Kata yang mabuk.
yang nggak mabuk ngomong, sadaro, ojo mendemai, kan gitu. Yang mabuk ngomong, lo mendemo ben sadar. Nyambung dah ini? Gak nyambung. Satu mabuk, satu sadar. Tapi kalau sadar ketemu sadar kan enak, ya betul ya? Enak. Makanya saya pengen punya teman yang belajar untuk sadar, bareng-bareng belajar sadar, biar kita bisa sadar bareng sehingga hidupnya enak. Suami istri, itu kalau yang sadar cuma suaminya, istrinya enggak, mesti mumet. Suaminya bilang, "Dik, sudah tua, aku udah tua, bentar lagi mati. Jangan lihat drama Korea terus. Ya sesekali mbok tontok ki cek rodok mending. Tapi nok terusan Dik, ya Allah Dik, wis tua. Ngaji gak terus-terusan, kok drama Korea mbok tontok terus." Kata istrinya, "Wong lanang kurang hiburan, ya kaya awakmu. Kamu pria kurang hiburan, gaptek, gak tahu nikmatnya nonton drama, gak ngerti kamu. Wes ojo so alim, sar mati-mati ose aku carry." Masya Allah. Ini yang sadar suaminya, istrinya belum sadar. Kira-kira bisa nyambung enggak ini? Enggak bisa, kan jadi masalah. Makanya kalau suami mau sadar, ajak istrinya sadar. Istri kalau mau sadar, ajak suaminya sadar. Suami istri mau sadar, ajak anaknya sadar. Sadar bareng-bareng enak. Makanya saya kalau ngomong urusan mati, ya ngomong sama anak saya. Bapakmu ini umurnya 46 tahun. Umurnya orang itu sekian tahun lagi kemungkinan besar mati, tapi moga-moga iji urip. Jadi biar gak kagetan, biar paham. Orang-orang dulu seperti itu ngajari anaknya. Ya diajari benar biar tahu hidup itu sementara, setelah itu akan pindah ke alam yang lain. Nah, saya mulai ngitung. Nah kalau kurang 14 tahun lagi atau 24 tahun lagi, apa rencana saya untuk masa depan? Mulai saya berkhayal, gambar bangunan. Saya akan buat bangunan untuk gedung pertemuan, buat warga kalau pinjem acara nikahan gampang. Saya kalau ngajar nanti ngajaran mahasiswa ada auditoriumnya, ngajar orang-orang dosen-dosen juga ada auditoriumnya keren. Mulai saya pasang, saya akan bangun yang seperti ini di lahan luas 1000 meter. Ya, dana yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan dan untuk bangunnya 20 miliar. Siapa yang ingin ikut andil? Silahkan, tak rencanakan. Ini ada namanya rencana. Untuk apa nih? Tabungan masa depan. Saya mulai merencanakan, saya akan nulis buku berbahasa Arab yang nanti bisa dibaca oleh para kiai, dibaca oleh para habaib. Nanti buku ini tersebar di dunia, dibaca, ben aku untuk ganjaran. Ya dibaca dapat pahala. Saya mulai ngumpulkan, mulai nulis. Untuk apa nih? Mikir kuburan. Nah ini kalau kita sadar nanti begitu, mulai. Bahkan nanti kita akan mulai mikir urusan perut. Hidup kok tersiksa sama perut ya? Kok ada kalimat harus makan sehari 3 kali, kok rekosomen? Kok makan harus sehari 3 kali, kok rekosomen gitu ya? Kan lebih enak makan sehari 20 kali. Luwih rekoso gitu ya. Karena kalau hidup ini gak pakai makan kan enak, gak pakai ngunyah gitu ya. Tapi tetap hidup. Tapi gak bisa sih syaratnya hidup ya harus makan. Wah musyrik, enggak, hidup itu enggak harus makan. Hidup itu dihidupkan sama yang maha hidup. Makan itu menjalankan syariat sebagai kelangsungan hidup. Jadi makan enggak usah banyak, berhenti saat sebelum kenyang, makan hanya ketika lapar. Tapi setiap saat lapar, beb, loro wetengmu. Enggak normal berarti harus diperbaiki. Mulai kita akan melatih gimana caranya makan sehari itu cukup sedikit sehingga enak. Orang lain sibuk, waduh belum makan siang, kalau kita nyantai. Sano diperbudak perut. Dia udah bebas dari perbudakan perut. Yang namanya enak enggak harus ini, enggak harus itu. Kabeh sudah enak. Mangan godong tadi enak. Kok enak? Enak. Karena sudah melatih nafsunya. Ini enak. Tidak menciptakan enak itu hanya itu enggak. Enak, ini enak. Sehingga hidupnya dapat apapun jadinya enak. Tidak diperbudak oleh jenis keenakan. Semua jenis jadinya enak. Selama itu halalan thayyiban. Asyik nanti. Harus kita rencanakan.
Nah ini yang masih muda-muda, mumpung masih muda dan tidak ada jaminan ya, muda panjang umur nggak ada jaminan. Tapi mumpung masih muda, siapkan dirimu untuk punya masa depan yang cerah di alam akhirat sana. Jangan sampai kamu tidak bisa baca Al-Quran. Ya, jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai nggak ngerti yang membatalkan wudhu. Jangan sampai nggak paham yang membatalkan sholat. Jangan sampai nggak paham rukun-rukunnya sholat. Jangan sampai nggak paham rukun-rukunnya wudhu. Jangan sampai nggak paham urusan akhirat. Wajib paham. Masalah duit, ya Allah, saya mau ngomong dikit tapi redok nyelekit. Boleh? Nah ini berubah posisi dulu. Ini soalnya serius harus silo. Serius. Tapi jangan tersinggung ya. Ada enggak kambing melahirkan anaknya, terus memberi kursus cara makan rumput? Ada. Kemudian kambing memberi kursus anaknya cara mencari rumput. Ada? Tidak ada. Kemudian kambing dengan intens mengatakan pada anaknya, hati-hati anak, saat ini lahan-lahan di Singosari udah dibangun jadi perumahan. Sudah dibangun jadi pertokoan. Lahan kita untuk rumput semakin habis. Lapangan-lapangan sekarang udah rumputnya rumput sintetis. Ya, futsal itu udah tidak pakai rumput yang asli lagi. Kambing ceramahin anaknya, jadi masa depanmu terancam anak-anakku. Karena itu harus pandai untuk mencicipi berbagai macam rasa hijau-hijauan. Mana yang cocok untuk perutmu. Ada kambing ngomong begitu? Enggak ada. Nah, kambing saja keluar gitu ya, keluar. Diajak pergi sebentar udah paham kok. Caranya cari rumput paham. Nah kalau kamu bingung caranya cari duit kayak aneh tuh ya. Kena bodoh jok banget gitu loh. Mosok mbek wedhus kalah gitu loh. Takut besok cari duit bagaimana? Ya Allah, wedhus gak wedi kok awakmu wedi. Kambing gak takut masa depan tentang ekonomi, kambing gak takut masa depan tentang makan. Lah kamu punya akal, punya otak, punya mulut, punya kuping, punya tangan, punya kaki, punya konco, punya dulur, punya saudara, punya pemerintah, punya bangsa yang menjamin kamu gak akan dibiarkan kelaparan oleh tetanggamu, oleh masjidmu. Kalau sampai kamu tetangga masjid, kamu kelaparan, sak jamaah dosa kabeh. Sistem langit sudah ngatur seperti itu. Kok kamu masih takut? Engko piye ya? Uripku piye? Masya Allah. Demit model apa yang nempel ke badan kita? Setan model apa yang nempel ke diri kita? Naudzubillah min dzalik. Jelas? Makanya gak usah bingung urusan duit. Yuk mulai kita kembali. Kembali belajar yang wajib. Belajar yang harus. Belajar sholat, gimana yang namanya tumak ninah. Ya Allah, saya gak sedikit lihat orang sholat itu gak ada tumak ninahnya. Sehingga kalau menurut ilmu syariat yang saya pelajari, sholatnya gak sah. Makanya saya takut kalau lihat orang sholat, takut saya harus ngajari soalnya. Lah kalau saya noleh ngajari itu kan repot. Jadi lebih baik sholat di soft awal, terus lihat tembok, selesai. Ya di soft awal lihat tembok, enggak kelihatan apa-apa selain tembok di depan. Kalau sholatnya di belakang kan setan ngelirik banyak ya, lirikan ngarepmu. Banyak itu setan yang ngajar kita ngelirik. Wah begitu ngelirik di depan kelihatan pantat-pantat yang terbuka. Ketika rukuk, auratnya terbuka. Ya, itu kalau ibu-ibu mungkin begitu sholat, Masya Allah banyak yang tanpa disadari rukuhnya bagusnya Masya Allah, tapi kakinya kelihatan. Ketika sujud ya kakinya kelihatan, telapak kakinya tidak ketutup. Sehingga auratnya terbuka. Gak dipelajari betul tuh, apa yang membatalkan sholat. Tumak ninahnya gak ada, wudhunya gak sah. Wudhunya Masya Allah satu badan basah, tapi gak pernah basuh tangan sampai siku. Sehingga wudhunya tidak sah. Nah ini yang begini-begini harus kita ajarkan pada diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita. Mulai mikir itu lagi, ngajari ngaji. Nah yuk ngaji alif, ba, ta.
Saya sampai sekarang tuh nggak pernah lupa, sampai sekarang. Nikmatnya kalau saya ingat-ingat, habis maghrib dulu waktu saya masih kecil, diajari oleh ibu saya megang turutan, dulu namanya turutan ya. Bukan apa namanya, ikro, bukan ya. Megang turutan, terus pakai sapu lidi, ya sapu lidi, terus ibu saya duding ke alif 3, 1, 2, 3 alif, satunya fathah, duanya kasroh, tiganya dhamma. Terus ibu saya ngomong gini, a, i, u. Terus saya suruh nirukan, a, i, u, babi, bu, tati, tu. Oh, senengnya luar biasa, asyik itu ingat seperti itu. Sekarang mana ibu sama anak gitu, yang ada, ya nak TikTok lucu nak, Masya Allah. Ini ada TikTok lucu nak, nak TikToknya bagus banget, Masya Allah. Bener ini. Ibu sama anak, Masya Allah, filter IG, tuh lihat tuh muka bapakmu bisa jadi kayak setan, tuh lihat tuh, Masya Allah. Aduh, zaman, udah aku sih ngomong.